warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Meet Nurit with Miss Tia. Hari ini kembali lagi kita akan mereview materi IPS. Hari ini kita akan membahas tentang mempertahankan kemerdekaan dan perjuangan diplomasi untuk menegakkan kedaulatan. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 16 September 1945, AFNI, Force Netherlands East Indies atau AFNI, mendarat di Surabaya. Kedatangan pasukan AFNI ternyata diboncengi pasukan Belanda yang tergabung dalam Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pasukan NICA baru saja menguasai kembali wilayah Republik Indonesia. Upaya NICA tersebut memicu terjadinya pertempuran di berbagai daerah seperti berikut. Yang kedua, pertempuran Ambarawa terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Penyebabnya, tentara sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng NICA atau organisasi semi-militer Belanda. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Yang pertama ada pertempuran Medan Area. Terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya, sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk tidak terima dan melakukan perlawanan. Selanjutnya, Bandung Lautan Api terjadi di Bandung, Jawa Barat. Penyebabnya, pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta NICA, yaitu organisasi semi-militer Belanda. Ya, selanjutnya ada pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang berawal ketika rakyat Semarang berusaha melucuti senjata tentara Jepang. Pertempuran ini meletus pada 14 Oktober 1945. Pertempuran antara pasukan Jepang dan pemuda berlangsung selama 5 hari hingga 19 Oktober 1945. Selanjutnya ada pertempuran Kota Baru di Yogyakarta. Pada 5 Oktober 1945, rakyat Yogyakarta berhasil mengambil alih gedung Kokan Kantai, yang kini merupakan gedung agung. Selain itu, para pejuang dan rakyat Yogyakarta berusaha merebut senjata dari markas tentara Jepang. Usaha tersebut menyebabkan terjadinya pertempuran antara rakyat melawan Jepang di Kota Baru. Akhirnya, pada tanggal 7 Oktober 1945, rakyat berhasil menguasai Kota Baru. Selanjutnya, pertempuran Surabaya. Pada 25 Oktober 1945, sekutu atau AFNI tiba di Surabaya. Kedatangan sekutu tersebut menimbulkan bentrokan hingga menyebabkan pimpinan AFNI terbunuh dan menyebabkan kemarahan Inggris. Akhirnya, pada 10 November 1945, terjadi pertempuran besar antara rakyat Surabaya dan pasukan sekutu. Ya, selanjutnya pertempuran Puputan Margarana. Tentara NICA tiba di Bali dengan tujuan membentuk negara boneka di wilayah Indonesia Timur. Tetapi I Gusti Ngurah Rai mulai menyerang pasukan Belanda pada 20 November 1946. Terjadi pertempuran besar-besaran antara pasukan Belanda dan pasukan I Gusti Ngurah Rai di Margarana. Selanjutnya, perjuangan diplomasi untuk menegakkan kedaulatan. Yang pertama ada perundingan pendahuluan di Jakarta. Dalam perundingan tersebut, pihak Belanda mengutarakan keinginan menjalankan pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi, keinginan tersebut ditolak oleh Sultan Syahrir, yaitu perwakilan delegasi Indonesia.
Yang kedua ada Perundingan Linggarjati. Ketetapan pada Perundingan Linggarjati antara lain, yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat dan Belanda Serikat atau RIS. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Belanda. Selanjutnya yang ketiga ada Perundingan Renville. Perundingan Renville diawali dengan pembentukan Komisi Tiga Negara atau KTN yang diusulkan Dewan Keamanan PBB setelah agresi militer satu Belanda. Perundingan Renville dilaksanakan pada 8 Desember 1947. Salah satu keputusan perundingan ini adalah gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Lalu selanjutnya ada Perundingan Romeroyen. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu penghentian tembak-menembak, pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda, dan segera diadakan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Selanjutnya ada Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia merupakan koordinasi antara pemerintah Republik Indonesia BFO mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat. Next ada Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan yaitu Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat atau RIS akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Belanda. Lalu seluruh hutang bekas Hindia Belanda ditanggung RIS. Lalu KNIL dibubarkan dan digabung dalam APRIS. Lalu yang terakhir, masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Selanjutnya, dampak perjuangan pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama, memperkuat semangat persatuan. Nah, semangat persatuan merupakan elemen penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai contoh, pada saat terjadi serangan umum 1 Maret 1949, rakyat Yogyakarta dan TNI bersatu untuk bertempur melawan Belanda. Rakyat Yogyakarta menyediakan logistik dan tempat persembunyian bagi pasukan TNI saat bergerilya. Yang kedua, memperoleh kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia belum dapat menikmati kemerdekaan yang sebenarnya. Bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar. Belanda akhirnya mengaku kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia dapat memperoleh kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya. Selanjutnya yang ketiga, kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus diakui negara lain. Pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia menyebabkan dunia internasional semakin mendukung kemerdekaan Indonesia. India dan Mesir merupakan negara yang paling mendukung kemerdekaan Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan, dunia internasional pun mendorong Indonesia untuk bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan ke Miss Diah. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.